Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya Healthy People di rumah? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap penuh dengan semangat ya. Nah, Healthy People, senang sekali kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda hari ini, di weekend ini, kembali hadir menemani Healthy People semuanya, baik di rumah maupun dimanapun Healthy People berada. Kita memberikan edukasi kesehatan melalui Instagram Live. Nah, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional di tanggal 12 November hari ini, kami ingin mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional, Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Bicara tentang negeri yang sehat, tentunya tidak terlepas dari pertumbuhan dan gizi generasi muda sebagai penerus kita ya, Healthy People, yaitu anak-anak kita tercinta. Untuk itu telah hadir bersama kami di sini Dr. Dewi Mutiati Ranasari, MSc SPA, yang akan memberikan edukasi seputar pemberian makanan pada bayi dan balita sebagai penunjang nutrisi dan tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Dr. Dewi, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Tetap kita semangat ya, Dok ya, memberikan edukasi ini. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, Dok, insya Allah. Nah, dokter, kita akan bicara tentang penunjang nutrisi, pemberian makanan pada bayi dan balita ya, Dok ya. Tentunya kita tahu nih, asupan nutrisi atau makanan pada bayi dan balita ini pastinya akan menunjang ke tumbuh kembangnya nanti ya, Dok ya. Begitupun juga dengan kecerdasan otaknya nanti gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan pertama, Dok, mulai usia berapa bayi sudah bisa diberikan makanan selain ASI? Kalau kita bicara bayi, nanti boleh ya, Dok, diingatkan bayi itu usia berapa sampai berapa sih gitu ya, Dok? Oh, baik ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ayah bunda Healthy People di rumah, untuk kapan kita memberikan MPASI? MPASI itu adalah makanan pendamping ASI gitu ya. Makanan pendamping ASI itu bisa berupa cairan yang berupa susu atau MPASI berupa makanan padat gitu ya. Nah, kapan diberikan? Pada umumnya MPASI yang berupa makanan padat itu diberikan biasanya umur 6 bulan. Tapi tidak boleh lebih ya, jadi maksimal umur 6 bulan. Tapi memang pada kasus-kasus tertentu itu bisa diberikan kurang dari 6 bulan. Misalnya jadi setiap bayi yang kontrol ke dokter untuk imunisasi akan dipantau berat badannya. Ketika sudah mulai nge-flat atau berat badan tidak sesuai dengan targetnya, itu nanti kemudian akan dilihat kemampuan untuk diberikan MPASI padat itu sudah bisa atau belum. Umumnya biasanya sekitar paling cepat pun kita berikan di usia 4 bulan lebih 2 minggu. Nah, itu biasanya umur segitu sudah bisa diberikan, tapi harus sesuai dengan petunjuk dokter anak. Untuk yang umumnya itu umur 6 bulan. Karena biasanya 0 sampai 6 bulan ASI itu cukup untuk kebutuhan nutrisi anak. Oke, berarti dimulai dari umur 6 bulan ya, Dok, biasanya? Iya, betul. Kecuali nih Healthy People jika ada kondisi-kondisi khusus di mana si bayi sendiri usia kurang dari 6 bulan bisa diberikan makanan pendamping ASI tadi. Tapi tentunya harus konsultasi dulu sama dokter ya. Iya, betul. Nah, jangan lupa kalau konsultasi ke dokter atau lagi jadwal imunisasi, bawa buku KIA itu ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Nah, di situ bisa ada petunjuknya, di situ banyak. Iya, betul. Jadi buku KIA itu bermanfaat untuk pada saat kontrol rutin, kita akan plot untuk berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Dari situ kita akan lihat trennya tercukup sesuai target atau tidak, begitu. Baik, Dok. Nah, untuk pemberian makanan nih, Dok, jenis, karena kita ngomongin makanan pasti ada jenis-jenis bahan makanan apa saja nih gitu ya, Dok, yang boleh diberikan untuk sebagai bahan olahan untuk bayi dan balita, Dok. Ya. Jadi masih banyak juga nih Mbak Hani dan Healthy People, ada yang tanya, Dok, 6 bulan mulai MPASI apa dulu nih, kan gitu ya. Kadang-kadang zaman dulu tuh kan pisang dulu. Zaman dulu tuh satu jenis dulu. Kalau sekarang tidak. MPASI diberikan itu harus ada karbohidrat, protein hewani dan lemak. Jadi itu yang penting, itu langsung diberikan dengan tekstur yang kalau 6 bulan itu pure ya. Jadi agak-agak tidak terlalu padat tapi tidak terlalu cair, jadi dia pure. Nah, makanan apa saja yang boleh? Kalau bayi kita memang tidak alergi apapun, sebenarnya tidak ada pantangan yang khusus. Tapi memang ada makanan-makanan yang tidak dianjurkan, seperti misalnya ini mah 6 bulan ya kita bicara ya. Yang ekstrim kuat gitu loh, misalnya orang yang masih ASI
kan cabai nggak boleh jelas gitu ya. Jadi kepedesan. Iya, tapi kalau bumbu-bumbu yang natural itu boleh, seperti bawang merah, bawang putih, salam, serai itu boleh diberikan. Yang penting, catatan pentingnya adalah karbohidrat, protein hewani, dan lemak boleh langsung diberikan. Berarti kombinasi dari bahan-bahan makanan tersebut ya dok? Iya, betul. Nah istilahnya kan sekarang, kalau dulu itu 4 sehat 5 sempurna gitu ya dok ya. Nah sekarang ini ada yang namanya piring nasiku kalau orang dewasa. Nah ini termasuk di dalamnya buat balita juga sudah bisa dimulai dari situ ya dok? Iya, menu lengkap. Menu lengkapnya. Iya. Baik dok, nah kalau untuk tadi dokter sempat bicara sebentar tentang yang ada alergi gitu. Nah ini kalau alergi kan biasanya kadang-kadang terdeteksinya lebih awal, kadang-kadang juga nanti gitu ya dok ya. Nah untuk menghindari gangguan sistem pencernaan misalnya, atau jika menghindari ada alergi yang lain atau faktor alergen yang lain, ada nggak sih dok bahan makanan yang jangan disarankan dulu? Oh gitu. Tidak ada. Jadi sebenarnya di penelitian itu Healthy People tidak ada gunanya kita menunda makanan yang belum tentu alergi gitu. Jadi kalau belum pasti alergi, makanan itu tidak ditunda juga tidak apa-apa. Kalau terbukti alergi baru nanti di stop gitu. Misalnya pada saat makan seafood atau udang terus muncul alergi, yaitu dan memang kita tahu kalau itu yang membuat alergi, itu kita bisa stop gitu. Jadi prinsipnya tidak ada makanan yang ditunda kalau tidak terbukti alergi. Kalau tidak terbukti alergi, betul. Atau memang tidak ada keturunan alergi gitu ya. Kalau pada yang keturunan alergi juga kan belum terbukti. Jadi tidak perlu ditunda sih. Dicoba dulu aja gitu ya dok. Iya, betul. Baik, nah kalau anak yang memiliki alergi nih dok, terhadap beberapa jenis makanan, mungkin alergi seafood gitu ya. Jadi kan ikannya nggak bisa masuk nih. Nah untuk penggantinya gimana dok? Kalau untuk anak-anak alergi, kita mesti lihat dulu bahan makanan apa yang membuat alergi. Misalnya nih kalau umur bayi kan alergi protein susu sapi, kita bisa kasihkan ASI yang ibunya diet protein susu sapi kan gitu ya. Tapi misalnya pada anak-anak umur 1 tahun masih tetap alergi susu sapi, terus nggak bisa minum susu sapi yang anti alergi gitu, kita bisa lihat kandungannya apa sih gitu. Oh, kandungannya kalsium, berarti adiknya butuh suplemen kalsium dari yang lain. Misalnya kalau ikan ya yang mengandung banyak kalsium itu tulang ikan yang sudah di presto biasanya gitu. Jadi kita berusaha mengganti menu. Alergi daging itu zat besinya tinggi, kita bisa ganti ke hati ayam. Jadi ayah bunda Healthy People di rumah bisa searching apa saja alerginya, kemudian sebenarnya yang bayinya alergi itu isinya kandungannya apa saja sih gitu ya, itu yang bisa kita ganti gitu dengan menu makanan yang lain. Baik, gitu. Berarti Healthy People juga nih sebagai orang tua nggak boleh putus asa ya kalau ada anak-anak yang alergi ternyata gitu, boleh kok bisa diganti dengan bahan makanan lain. Gitu, betul ya, sekali. Baik dok. Nah tadi dokter juga sempat ngomongin pisang sebagai salah satu buah nih yang biasanya dulu dikerokin pisang gitu ya dok, terus dikasih ke babynya gitu. Nah buah dan sayuran dok yang disarankan untuk bayi dan balita apa dok sebagai makanan tambahan? Jadi sebenarnya 6 bulan sampai 1 tahun itu buah dan sayur perlunya sedikit saja. Jadi perlunya adalah untuk tahu rasa. Jadi 6 sampai 9 bulan kan golden period untuk tahu rasa. Jadi semua rasa berbagai macam makanan itu kita cobakan. Nah, buah dan sayuran apa saja sih gitu ya, itu sebenarnya apa saja boleh, tapi jangan banyak-banyak. Misalnya kalau buah di jus kan nggak perlu ya, buah di jus nggak perlu, kemudian terlalu banyak gitu makannya. Kalau pisang 2 pisang gitu itu nggak perlu. Bahkan yang kami sarankan adalah gini, kalau misalnya kita makan pisang, bayinya sudah tahu rasa pisang nih, besok-besok gimana ya biar meningkatkan kalorinya kita tambah nih pisang tambah santan jadi cake, itu malah penuh kalori kan. Terus misalnya besok adik bayinya udah tahu rasa buah naga nih, gimana ya biar kalorinya tinggi ya, biar berat badannya bagus ya, buah naga dicampur sama kepingan biskuit yang udah khusus buat bayi, itu kemudian jadi cake juga. Jadi gimana kita membuat makanan yang nutrisinya itu bisa kita lebih banyak gitu, kandungan kalorinya, jadi bayinya berat badannya tumbuhnya bagus.
gitu. Nah, sebagai orang tua harus kreatif ya dok. Iya betul. Jangan ragu-ragu nih searching. Kemudian kalau masih belum pede juga saat konsultasi ke dokter silakan boleh ditanyakan juga gitu ya. Iya dok, betul ya. betul. Seperti itu. Baik. Nah kemudian dok kalau untuk tadi kan kita bicara untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah ini anak-anak kan nggak semua untuk mengolah rasa gitu ya dok. Iya. Nggak semua anak senang dengan rasa tersebut gitu Iya. dok, pada akhirannya tuh ada gitu. Nah ini cara mengatasinya gimana dok? Atau ada anak-anak yang milih-milih nih makanannya meskipun dia baru sekali coba, kan mungkin seperti itu ya, udah sekali coba nggak suka gitu. Nggak suka, iya betul. Gimana dok cara mengatasinya? Jadi gimana cara kita mengatasi anak-anak yang milih-milih makanan gitu ya. Biasanya mereka milih makanan kalau usianya udah lebih dewasa ya, maksudnya udah lebih ngerti. Nah itu tadi Mbak Hani dan Healthy People, jadi 6-9 bulan adalah benar-benar periode emas untuk mengenalkan semua macam rasa. Jadi 6-9 bulan itu benar-benar kita mesti gantian tuh yang kita cobakan. Misalnya daging sapi, hati ayam, kemudian daging diopor gitu. Jadi sehingga ketika 6-9 bulan bayi sudah mengenal semua rasa, nanti ketika umur 1 tahun yang anak sudah mulai berjalan, dia biasanya udah umur setahun tuh udah nggak mau mencoba rasa baru karena konsentrasinya udah jalan. Jadi konsentrasinya itu berjalan, eksplorasi lebih luas, udah nggak mau mencoba makanan baru. Makanya 6-9 bulan adalah golden period untuk mencobakan semua variasi makanan dan naik tekstur, jangan lupa. Iya. Oke, baik dok. Nah ini ada pertanyaan dok dari follower Instagram Sakit Harapan Bunda. Tips mengatasi anak yang nggak suka nasi beserta lauk pauknya. Ini PR banget ya. Iya. PR nih, dok? Iya, PR sebagian ibu-ibu. Jadi anak yang tidak suka nasi dan lauk pauknya. Nah, itu dia tadi kita list. Nggak suka nasi itu nggak apa-apa loh, Bun gitu. Jadi nggak suka nasi, ya kita ganti yang lain. Bisa ganti kentang, bisa ganti anak yang sukanya mie boleh gitu. Maksudnya karbohidrat kita diganti dengan karbohidrat. Protein hewani juga kita akan ganti dengan protein hewani. Nggak suka ikan ini, kita bisa ganti ikan yang lain gitu. Kemudian nggak suka daging sapi, tadi kita kasih daging hati ayam. Jadi bisa kita ganti, tidak harus nasi sebenarnya. Nah, untuk kebanyakan sih yang ibu-ibu yang bertanya karena nasi ya makanan pokok kita. Tapi nggak suka nasi pun nggak apa-apa. Bisa diganti bahan makanan yang lain, yang penting berat badannya bagus terus. Gitu. Berarti ada penggantian ya dok? Iya, dari betul. Tadi bahan makanan pokoknya itu nasi. Ya. Kalau nggak suka boleh nih Healthy People diganti lagi dengan yang lain yang bisa mensuplai karbohidratnya tadi ya. Baik dok, ada pertanyaan dok. Oke, bagaimana kalau bayi menolak MPASI? Ya betul. Banyak juga nih ya bayi menolak MPASI. Ketika bayi menolak MPASI, jadi gini, kita kan ngasih makan itu namanya responsive feeding. Kita yang menyediakan makanannya, kemudian bayi yang merespon suka apa enggak, mau makan apa enggak, itu bayi ya. Yang pertama kalau aturannya adalah nggak boleh maksa. Kalau sampai maksa itu problemnya jadi lebih panjang. Misalnya hari ini dia nggak suka makan karena masih kenyang. Kemudian kita paksa. Besok dia nggak mau makannya bukan karena kenyang, tapi karena trauma. Sakit nih dipaksa gitu. Dan itu butuh waktunya butuh lama untuk mengembalikan dia suka lagi untuk makan tuh susah. Jadi gimana caranya supaya bayi kalau misalnya menolak MPASI, dilihat jangan-jangan dia deket banget nih jamnya sama jam susunya. Bisa kita tunda 1 jam kemudian. Karena udah kenyang. Karena udah kenyang. Kemudian yang kedua kita lihat juga menunya mungkin nggak suka. Kita bisa ganti menu yang lain. Terus kita juga boleh membangun anak untuk suka makan. Jadi gimana cara membangun anak suka makan? Anak tuh makan harus duduk supaya konsentrasi makanan. Anak juga kalau usia 1 tahun tuh anak sudah bisa untuk makan sendiri. Jadi kalau anak makan sendiri itu merangsang anak untuk suka dengan makanan. Biarin aja berantakan, tapi apa yang ada di depan nanti diambil terus dimakan. Nanti kita di sebelahnya siap-siap juga nih makanan. Jadi kalau adik berantakan, makannya dikit banget, kita boleh tambah-tambahin suapin. Tapi manfaatnya adalah anaknya udah konsentrasi makan, anak tahu kalau sedang makan, dan anak suka tuh megang-megang makanan untuk masuk ke mulut. Kemudian yang ketiga, diperiksa lagi sakit nggak ya gitu. Jangan-jangan lagi nggak enak badan, makanya nggak mau makan. Makanya ketika anak sekali nggak mau makan, tenang, masih ada spare waktu. Kan masih ada makan siang, kan masih ada makan malam, gitu-gitu sih Mbak Hani dan Healthy People di rumah.
Jadi itu beberapa tips yang mungkin bisa dimanfaatkan. Yang penting satu, ketika kita paksa, masalahnya bertambah. Iya. Tapi jangan ada pemaksaan nih. Nggak boleh sama sekali, karena percuma ya. Nggak bisa juga masuk karena yang nelen bayinya. Betul. Iya. Tuh nanti ujung-ujungnya nangis. Yang saya alamin di rumah ya dok, ada ponakan saya nangis malah muntah keluar lagi yang ada di dalam. Iya, dan besoknya gitu ya. pasti nggak mau makan, sorenya nggak mau makan lagi. Yeah. Baik dok. Nah ini berhubungan dengan MPASI nih dok. Iya. Kemarin ada yang tanya juga nih follower Instagram, kalau bikin MPASI pakai margarin itu boleh nggak sih dok? Boleh kok. Boleh ya. Iya, jadi sebenarnya kita ini kan rempah-rempahnya banyak, nggak kayak di luar negeri ya. Iya. Luar negeri tuh cuma garam sama gula aja. Kalau di kita tuh kan garam sama gulanya sedikit. Jadi sebenarnya kalau ibu di rumah nggak mau repot, kita tuh makan makanan bareng sama orang tua itu boleh loh. Misalnya hari ini lagi bikin opor, menunya udah menu orang tua opor. Pas buat anak opornya itu kita cobain kan, wah enak banget nih, kita tambahin aja air panas, jadi rasanya lebih light, rasanya lebih tawar. Itu sebenarnya boleh, jadi nggak perlu repot-repot untuk memisahkan makanan. Tapi kalau ibunya rajin mau pisahin makanan juga boleh, yang penting itu rasanya enak, kemudian bayinya mau. Baik dok. Nah, kemudian ada juga dok yang tanya untuk menu MPASI bayi usia 6 bulan dok, sarannya gimana? Bayi umur 6 bulan MPASI-nya, jadi umur 6 bulan itu bayi-bayi sudah yang paling kekurangan ya, itu kan bayi umur 6 bulan itu kekurangan 200 kilokalori dari makanan. Nah, mikronutrien, zat yang paling kurang itu di zat besi, kemudian zinc, dan vitamin A. Nah, itu bisa didapat dari berbagai macam protein hewani. Tapi memang yang paling booming, yang paling tinggi zat besinya adalah daging sapi dan hati ayam gitu. Terus zinc juga ada di berbagai macam protein hewani. Jadi sarannya adalah tetap harus ada protein hewaninya, bukan protein nabati gitu. Jadi protein hewani tetap diberikan dengan karbohidrat dan lemak. Misalnya contoh, mulai makan hati ayam, nasi sama bayamnya 2 lembar, kemudian sambil terakhir masak dikasih minyak, itu juga boleh. Jadi ada minyak, boleh diganti margarin, boleh diganti unsalted butter, itu lemaknya. Lauknya boleh variasi, daging sapi, kalau belum mau berarti hati ayam, kemudian kalau mau lembut-lembut lagi ikan kan banyak yang lembut juga, ikan dori, ikan lele, itu boleh. Kemudian nasi buat bubur, kemudian nanti disaring. Kalau 6 bulan tuh harus disaring. Nanti yang bawah itu bentuknya pure, untuk 6 bulan. Yang atas itu buat 7 sama 8 bulan karena udah mulai kasar. Gitu. Baik. Wah, ini seru sekali nih kalau ngomongin makanan buat bayi dan balita ya, Healthy People. Baik, ada lagi nih dok yang bertanya tentang hubungan dengan MPASI. Apakah kita bisa membuat MPASI sekaligus untuk 1 hari atau beberapa hari dan menyimpannya di freezer? Bagaimana dengan MPASI yang instan dok? Apakah boleh? Oh iya. Jadi untuk MPASI Healthy People kita boleh kok bikin buat 1 hari, boleh juga dimasukin ke freezer. Cuma kadang-kadang bayinya mau apa enggak. Kadang-kadang ada bayi yang pengennya fresh gitu kan. Boleh kalau bikin untuk 1 hari. Yang penting itu dijaga suhunya. Kan nggak boleh kalau dijaga nggak boleh kita siang ngasih makan bayi, ngasih yang pagi dengan suhu yang masih di depan meja makan gitu. Enggak, dia mesti dipanasin lebih dari 60 derajat atau sebelumnya memang disimpan di bawah 0 derajat. Jadi memang tidak boleh, sebaiknya setiap memberi makan bayi kalau nggak fresh dia mesti diangetin gitu. Kemudian yang tadi udah terjawab yang freezer tadi ya, yang biasanya biasanya ibu-ibu muda sekarang kan ini ya di cube dimasukin ke kulkas. Boleh, tapi memang gizinya makin hari akan makin berkurang. Kemudian bayi belum tentu mau. Jadi mendingan kalau saran saya, kenapa nggak makan makanan sama keluarga, tapi lebih rasanya lebih agak hambar gitu. Kemudian yang instan ya. Untuk makanan instan itu boleh. Jadi yang penting ada BPOM-nya. Setiap ayah bunda atau Healthy People di rumah akan memberikan MPASI pada bayi, mau beli di supermarket nih, silahkan lihat BPOM-nya. Karena
MPASI instan itu sudah memenuhi kriteria Codex Alimentarius. Jadi sudah ada aturannya, sudah ada asupan, maksudnya tambahan nutrisinya itu sudah ada aturannya dan sudah sesuai. Jadi itu aman. Jadi buat ayah bunda dan healthy people yang kerja misalnya tidak sempat, daripada beli, mohon maaf, kita beli di pinggir jalan, belum tentu yang buat siapa, terus belum tahu kandungannya apa, boleh sebagai pilihan yang instan. Tapi memang ada kekurangannya, kalau yang instan rasanya nggak bervariasi, rasanya nggak bervariasi, tapi zat gizinya tercukupi dan itu boleh gitu. Baik dok. Nah, mudah-mudahan Healthy People sudah cukup jelas ya untuk pertanyaannya seputar MPASI. Ini banyak sekali tadi yang tanya, ya mudah-mudahan dari semua yang bertanya untuk pertanyaan tersebut sudah terjawab oleh Dokter Dewi ya. Baik, dok, tadi dokter sempat ngobrolin juga atau sempat menyebut juga dengan tekstur ya dok, tekstur makanannya. Nah ini pemilihan tekstur makanan untuk anak usia dari masa MPASI sampai dengan kira-kira 5 tahun itu akan berbeda-beda ya dok ya. Nah ini boleh dijelaskan seperti apa dan juga ada porsinya nggak sih dok atau takaran khususnya? Ya, jadi untuk 6 bulan healthy people di rumah teksturnya adalah pure. Jadi 6-9 bulan itu benar-benar fase golden period. Harus naik tekstur gitu ya. 6 bulan kita bisa pure. Pure itu yang kita saring. Kalau ada makanannya tuh kalau kita tumpahin dia nggak langsung tumpah ya. Kalau cair kan langsung tumpah. Kalau pure itu kalau kita angkat gini, miringin dia cuma nit gitu mau tumpah. Mirip-mirip bubur tapi lebih kental kayak. Iya betul. Jadi itu pure. Kemudian berapa banyak gitu kan. Kalau 6 bulan kita bisa 2-3 sendok makan si buburnya itu, si purenya itu gitu. Nanti naik bertahap. 6 bulan sampai 7 bulan 9 bulan sih biasanya kita bisa dari tadi 2-3 sendok sampai 125 mili gitu. Kemudian setelah itu nanti di 7 bulan, 8 bulan kalau ayah bunda dan healthy people di rumah pakai yang saring, itu yang saring di bawah pure tambahin sama yang di atas. Kan atas sudah kasar, bawah masih lembut, dicampur. Jadi udah mulai naik ya. Udah mulai naik. Kalau pakai blender, tadinya ngeblendernya 5 kali puteran, ya sekarang 3 kali puteran. Sedikit kasar. Nanti besok-besok 2 kali, besok-besok sekali gitu. Jadi tergantung nanti respon bayinya. Terus nanti mulai bisa, kalau 125 cc udah tercapai, boleh mulai naik ke 250 cc. Kalau 250 cc itu kan 1 gelas mineral ya, air mineral itu 250 cc. Kemudian nanti pokoknya target kita adalah sebenarnya di 1 tahun kita sudah makan nasi, sudah makan makanan keluarga gitu. Tapi ada loh kasus-kasus tertentu 11 bulan udah mau nasi, boleh. 11 bulan udah mau nasi boleh. Kita lihat aja BAB-nya ya gitu. Kadang-kadang mulai MPASI kok jadi nggak bisa BAB, ya kan? Itu berarti kurang air. Tadinya kan ASI air semua, sekarang udah padat, berarti air harus ditambah. Jadi 6-9 bulan emang periode kritis harus mulai naik tekstur. Naik tekstur, naik rasa, naik jumlah. Kalau rasanya nggak naik juga biasanya nanti umur 7-8 udah nggak mau makan. Bosan. Ternyata rasanya kurang enak. Gitu. Karena bosan. Iya. Baik dok. Nah untuk kalau usia-usia udah tahun-tahun nih dok, tadi kan sampai dengan 5 tahun ya, umur 1 tahun, 2 tahun itu udah bisa banget ya ngikutin makanan sehari-hari kita ya. Iya. Untuk di atas 1 tahun sudah bisa makan makanan keluarga, walaupun ada beberapa kasus yang agak sulit karena periode transisi di 6-9 bulannya itu agak bermasalah, itu juga ada. Nanti bisa dikonsultasikan. Kita pernah punya pasien umur 8 tahun, malah tidak bisa makan nasi, bisanya blenderan. Itu juga ada, tapi ternyata setelah ke dokter, kita terapi, gitu sekarang udah mulai bisa bubur tim lumayan. Jadi yang seperti itu tuh yang harus memang dikonsultasikan ke dokter. Itu nantinya ada pengaruhnya terhadap tumbuh kembangnya nggak sih dok? Kayak kesulitan bicara kah atau apa gitu? Kalau makanan itu kan kita ngunyah makanan kalau keras, itu kan membuat latihan rahang, bicara, itu kemampuan artikulasi sih, nanti berhubungan sama kemampuan bicara sama artikulasinya. Baik dok. Nah ini sangat-sangat berkaitan ternyata pemberian nutrisi, kemudian teksturnya itu kaitan erat sekali dengan ya tadi dok ya tumbuh kembang si anak ini ya, terutama untuk yang artikulasi dan juga tadi bicaranya gitu ya dok. Nah berarti pertumbuhan gigi atau jumlah gigi ini
mempengaruhi juga tekstur makanan tadi, Dok? Enggak. Oh, enggak. Jadi kita mulai makan MPASI umur 6 bulan, ada bayi yang tumbuh umur 6 bulan, ada bayi yang tumbuh gigi umur 1 tahun, ada yang sampai 16 bulan nggak tumbuh-tumbuh. Itu ada juga. Memang kita bisa tunggu pertumbuhan gigi itu sampai 18 bulan. Tapi menurut dokter gigi memang kalau lebih dari 1 tahun belum tumbuh gigi, lebih baik dikonsulkan dulu. Tapi tidak berpengaruh terhadap naiknya tekstur. Naik aja teksturnya nggak apa-apa. Tetap aja ya, iya, gitu. Nggak harus nunggu ada tumbuh gigi kemudian teksturnya baru dinaikin gitu, nggak gitu, usah. Ya, Dok, iya. Ya? Oke, disesuaikan saja dengan usianya berarti. Iya, ya? betul. Baik, ada lagi, Dok, yang tanya, bolehkah anak usia 8 bulan makan mie? Waduh. Kemudian yang kedua, berat badan bayi laki-laki usia 7 mau ke 8 bulan, yang idealnya berapa, Dok? Dan makan apa saja yang bisa menambah berat badan? Ya, bolehkah usia 8 bulan makan mie? Memang kalau dari segi dia kemampuannya sih belum bisa. Jadi dia belum bisa, dia harus 8 bulan itu biasanya masih blenderan, masih saring, jadi belum bisa kalau umur 8 bulan. Jadi pilihannya adalah yang di blender atau disaring yang masih agak-agak kasar sedikit. Jadi belum rekomendasi untuk 8 bulan. Kemudian iya, ada untuk saya juga tertarik nih usia 8 bulan makan mie untuk yang biasanya ibu-ibu yang baby led weaning ya. Baby led weaning itu yang anaknya suruh makan sendiri makanan-makanan yang padat gitu. Nah, itu juga tergantung nanti Bu, kalau lihat BAB-nya aja. Rekomendasi kita 8 bulan itu sebisa mungkin masih yang itu ya, yang disaring yang bawah sama atas, belum nasi tim, kalau sudah bisa nggak apa-apa. Untuk nomor 1 ya, untuk tadi pertanyaan. Yang kedua tadi apa ya Mbak ya? Berat badan bayi laki-laki usia 7 mau ke 8 bulan. Idealnya berapa? Idealnya berapa kilogram? Ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa patok berat badan idealnya itu berapa, karena kita startnya berat badan lahirnya berapa gitu. Tapi kalau mau kasar sebenarnya gini, kalau kita anggap berat badan anak itu lahir 3 kilo, berarti 6 bulan tuh 2 kali berat badan lahir, jadi 6 kilo. 1 tahun itu 3 kali berat badan lahir, berarti 9 kilo. Itu kasarnya ya ayah bunda healthy people di rumah. Tapi untuk yang paling detail secara personal itu kita memang nggak harus ngafalin, tapi ayah bunda cukup lihat di buku KIA, itu di bawahnya ada tulisan tuh 0 sampai 1 bulan naiknya 800 gram. 0 sampai 1 bulan, 1 sampai 2 bulan naiknya 900 gram. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau nggak mau ngeliat itu juga nih, pusing susah ngeliat itu gitu kan. Ayah bunda tinggal lihat titik-titiknya. Dari mulai awal udah naik kah, bagus terus, atau udah gini, biasanya MPASI nih, ayah bunda ada masalahnya, mulai ngeflat gini. Walaupun belum masuk ke kuning atau merah, itu udah waspada. Sebaiknya pada saat ngeflat, mulai konsultasi ke dokter. Apalagi turun, nggak boleh. Walaupun misalnya tadinya gemuk, terus dia turun, ya itu harus konsultasi juga. Jadi harus sesuai dengan garis-garis pertumbuhannya gitu. Gitu. Baik. Nah dokter, ini ada lagi yang ingin bertanya? Untuk saat ini belum dulu. Baik, Dok, kalau untuk bayi-bayi yang tadi tumbuh gigi ya Dok, kadang-kadang kan rewel ya Dok, kemudian nggak mau nggak mau makan. Nah ini cara untuk memenuhi nutrisinya dia gimana Dok? Boleh nggak sih dibikin jus-jusan kemudian dijadikan es gitu ya? Kemudian dibuat nyut-nyutan gitu? Kalau nggak mau makan dan rewel, kalau dalam kondisi sakit, memang ayah bunda tidak perlu, bunda healthy people di rumah nggak perlu harus makan, karena udah pasti nggak mau makan gitu. Tapi kalau lagi kondisinya baik, kok nggak mau makan terus gitu kan, nah itu harus kita evaluasi tadi struktur, kemudian rasa. Kemudian ada paksaan apa enggak gitu. Kita kan punya feeding rules itu kita buat supaya memudahkan orang tua sebenarnya. Kita punya jadwal makan. Supaya apa jadwal makan itu? Supaya bayi tiap hari tahu kapan lapar, kapan kenyang gitu. Jadi tahu fase-fase
oh jam segini biasanya udah lapar gitu-gitu. Jadi feeding rules itu dibuat untuk memang memudahkan orang tua. Jadi ada pola makan, kemudian ada selain pola makan itu waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit, kemudian tidak boleh ada distraksi TV atau HP gitu kan. Nah seperti itu. Kalau 1-2 kali rewel saya rasa nggak masalah, tapi kalau rewel terus dan nggak mau makan, masalahnya yang kita atasi. Apakah ada paksaan, apakah makanannya memang nggak suka, atau memang ada masalah dengan cara menelan. Kalau ada masalah dengan cara menelan, memang harus dikonsultasikan untuk diterapi. Seperti itu. Nah, yang biasa dikeluhkan oleh orang tua nih dok, atau yang biasa kasus-kasus yang ditemui oleh dokter, masalah nutrisi pada anak itu apa saja dok? Masalah nutrisi pada anak yang kemarin ada itu, ada satu yang unik sebenarnya. Bayi minum ASI sampai 2 tahun. Habis itu kebanyakan anaknya nggak mau makan, maunya ASI terus. Jadi kalau nggak mau makan dikasih ASI, nggak mau makan dikasih ASI gitu kan. Umur 6 bulan sih masih oke gitu ya, walaupun 6 bulan sampai 9 bulan kan fase golden period nih. Tapi kebanyakan ada juga yang minum ASI sampai 2 tahun, jadi ASI terus. Sedangkan di atas 1 tahun ASI sudah, di atas 6 bulan harus dapat makanan 200 kilokalori tambahannya. Di atas tahun tuh ASI cuma bisa 25% memenuhi kalori. Jadi kalau minum ASI terus itu pasti kurus gitu. Kita punya pasien 2 tahun beratnya 6 kilo karena kata ibunya bayinya nggak nyusu terus, jadi dia bayinya tuh kalau bahasanya tuh kayak sakau tapi ngempeng gitu. Jadi maunya tuh ASI, sedangkan kalau ASInya kita peres, misalnya diperes terus diminumin, deh ini ayo ASI 200 cc boleh minum, nggak mau, maunya langsung gitu. Itu yang itu ada beberapa, lumayan ada beberapa banyak yang seperti itu gitu. Jadi 6-9 bulannya jadi nggak bisa maksimal kita cobakan makanan karena udah ASI, ya dia berlanjut sampai 1-2 tahun. Itu masuk kategori stunting nggak sih dok? Kalau sampai seperti itu jadinya stunting, karena stunting itu adalah kekurangan malnutrisi lama. Jadi pertama berat badannya dulu yang nge-flat, tingginya masih agak bagus, nanti lama-lama tinggi badannya juga mulai flat, nanti jadinya stunting. Nah itu yang harus diperhatikan oleh orang tua sekarang ya dok? Iya betul. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, dokter sudah cukup mungkin nggak? Ya, terima kasih. Baik dokter Dewi, sebagai penutup boleh dok dibantu untuk tipsnya ya dok ya? Tipsnya iya. Untuk healthy people di rumah nih gimana supaya pemberian makanan kepada bayi dan balitanya berjalan dengan lancar? Iya, oke. Untuk healthy people di rumah, yang pertama adalah MPASI dimulai usia 6 bulan, tidak boleh lebih gitu. Kemudian yang kedua, isinya adalah karbohidrat, protein hewani, dan lemak, bukan protein nabati, protein hewani. Kemudian yang ketiga, 6-9 bulan adalah periode emas untuk mencoba berbagai macam makanan untuk naik struktur dan naik rasa. Kemudian yang keempat, jangan pernah maksa anak buat makan, apalagi dicekok, apalagi sampai anak nangis, karena itu nambah masalah, trauma gitu anaknya. Sementara itu dulu. Baik, terima kasih banyak Dokter Dewi untuk edukasi hari ini, untuk sharing-sharing hari ini ya, tentunya sangat bermanfaat buat kita semua ya healthy people ya. Baik, jika healthy people ingin mengkonsultasikan babynya atau buah hatinya ke Dokter Dewi Mutiati Ratnasari MSc SPA, beliau ada di Rumah Sakit Harapan Bunda setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 13, kemudian ada lagi di hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 10. Dr. Dewi juga menerima konsultasi melalui dokter online service. Healthy people bisa WA ke nomor 0817 0349 0318. Nanti akan dibantu oleh teman-teman admin untuk berkonsultasi secara online dengan Dr. Dewi. Nah, healthy people jangan lupa ya terus ikuti postingan-postingan di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Tentunya kita akan memberikan informasi terkini tentang edukasi-edukasi yang akan diselenggarakan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan tentunya untuk hari ini juga nih, edukasi hari ini dok, nanti akan kita tayangkan juga di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. Bisa healthy people catat ya, RS Harapan Bunda Jakarta. Nah nanti di sana juga edukasi-edukasi yang sebelumnya bisa healthy people lihat lagi gitu ya. Jadi biar nggak ketinggalan nih edukasi kesehatan lain-lainnya. Baik, healthy people, asupan nutrisi pada bayi dan balita menentukan proses tumbuh kembangnya. Semakin bertambah usia anak, maka semakin meningkat pula jumlah kecukupan gizi
yang harus dipenuhi setiap harinya. Karena itu, yuk bersama-sama kita perhatikan kebutuhan nutrisi anak-anak kita agar mencapai kecerdasan dan tumbuh kembang yang optimal. Keep healthy and happy!